Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan dengan stambuk R1B121092. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas hidrologi dasar, di mana di video ini saya akan menjelaskan dua materi mengenai evapotranspirasi dan limpasan hujan dan hidrometri. Baiklah, kita langsung saja pada materi pertama. Baiklah, inilah materi pertama mengenai evapotranspirasi. Definisi evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses, yakni evaporasi dan transpirasi, di mana evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air atau abiotik, sedangkan transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman atau biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Evapotranspirasi merupakan kombinasi dua proses yang saling terpisah, di mana kehilangan air dari permukaan tanah melalui proses evaporasi. Tanah ini merupakan komponen abiotik. Kemudian kehilangan air dari tanaman melalui proses transpirasi. Faktor penentu evapotranspirasi pertama, radiasi surya. Komponen surya sumber energi dalam memanaskan badan-badan air, tanah, dan tanaman. Radiasi berpotensial sangat ditentukan oleh posisi geografis lokasi. Kemudian kedua, kecepatan angin. Angin merupakan faktor yang menyebabkan terdistribusinya air yang telah diuapkan ke atmosfer, sehingga proses penguapan dapat berlangsung terus sebelum terjadinya kejenuhan kandungan uap di udara. Ketiga, kelembapan relatif. Parameter iklim ini memegang peranan karena udara memiliki kemampuan untuk menyerap air sesuai kondisinya, termasuk temperatur udara dan tekanan udara atmosfer. Dan terakhir itu temperatur, di mana suhu merupakan komponen tak terpisahkan dari RH dan radiasi. Suhu ini dapat berupa suhu badan air, tanah, dan tanaman, ataupun juga suhu atmosfer. Proses terjadinya evaporasi dan transpirasi ini dasarnya akibat adanya energi yang disuplai oleh matahari, baik yang diterima oleh air, tanah, dan tanaman. Bisa kita lihat pada gambar 4.1. Ini merupakan ilustrasi proses penyerapan energi yang menyebabkan evaporasi dan transpirasi. Baik, kita bahas satu persatu di mana evaporasi. Pengertian evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air dalam bentuk cair dikonversikan menjadi uap air dan dipindahkan dari permukaan penguapan. Air dapat terevaporasi dari berbagai permukaan seperti danau, sungai, tanah, dan vegetasi hijau. Nah, kedua itu transpirasi, di mana transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman akibat proses respirasi dan fotosintesis yang seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian proses transpirasi ini meliputi penguapan air yang terkandung pada jaringan tanaman dan pemindahan uap ke atmosfer. Tanaman ini umumnya kehilangan air melalui stomata. Stomata merupakan saluran terbuka pada permukaan daun tanaman melalui proses penguapan dan perubahan wujud menjadi gas. Nah, kita lihat pada gambar 4.2. Ini merupakan skema stomata pada daun tanaman, di mana nutrisi itu diserap oleh akar dan ditransportasikan ke saluran tanaman. Proses penguapan terjadi dalam daun yang disebut dengan ruang interseluler.
dan pertukaran uap ke atmosfer itu dikontrol oleh celah stomata. Hampir semua air yang diserap oleh akar keluar melalui proses transpirasi dan hanya sebagian kecil saja yang digunakan dalam tanaman. Kemudian ada juga yang disebut dengan evapotranspirasi tanaman. Evaporasi tanaman ini adalah perpaduan dua istilah, yakni evaporasi dan transpirasi. Kebutuhan air dapat diketahui berdasarkan kebutuhan air dari suatu tanaman. Apabila kebutuhan air suatu tanaman diketahui, kebutuhan air yang lebih besar dapat dihitung. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi adalah itu suhu air, suhu udara atau atmosfer, kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, sinar matahari. Pada waktu pengukuran evaporasi, kondisi atau keadaan iklim ketika itu juga harus diperhatikan, mengingat faktor itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses transpirasi. Itu pertama suhu, kecepatan angin, kelembaban tanah, sinar matahari, gradien tekanan uap. Transpirasi juga dipengaruhi oleh faktor karakteristik tanaman dan kerapatan tanaman. Nah, ini bentuk dari transpirasi. Ini menurut Sri Harto pada tahun 1903 ada dua bentuk transpirasi, yakni pertama transpirasi stomata di mana air lepas melalui pori-pori pada stomata daun. Kedua, transpirasi kutikular di mana air menguap dari permukaan daun ke atmosfer melalui kutikula. Nah, faktor yang mendukung kecepatan evapotranspirasi pertama faktor iklim mikro yang mencangkup radiasi neto, suhu, kelembapan, dan angin. Kedua, faktor tanaman mencangkup jenis tanaman, derajat penutupannya, struktur tanaman, perkembangannya sampai masak, itu stadianya, perkembangan stadia sampai masak, keteraturan dan banyaknya stomata, kemudian mekanisme menutup dan membukanya stomata. Kemudian ketiga, faktor tanaman mencangkup kondisi tanah, potensial air tanah, dan kecepatan air tanah bergerak ke akar tanaman. Dan terakhir itu evapotranspirasi acuan. Evapotranspirasi acuan ini adalah nilai evapotranspirasi tanaman rumputan yang terhampar menutupi tanah dengan ketinggian 8-15 cm. Dia tumbuh secara aktif dengan cukup air. Untuk menghitung evapotranspirasi acuan ini dapat digunakan beberapa metode. Pertama, metode Penman. Kedua, metode panci evaporasi. Kemudian metode radiasi. Kemudian metode Blaney-Chrydel. Kemudian metode Penman modifikasi FAO. Menduga besarnya evapotranspirasi tanaman, ada beberapa tahap harus dilakukan, yaitu menduga evapotranspirasi acuan dengan menentukan koefisien tanaman, kemudian memperhatikan kondisi lingkungan setempat seperti variasi iklimnya, ketinggian tempatnya, luas lahannya, air tanah tersedia, salinitas, metode irigasi, dan budidaya pertanian. Kemudian beberapa metode pendugaan evaporasi di sini dapat dilihat nih, metode Blaney-Chrydel analisis, metode pan-evaporasi, materi Penman. Sini ada rumus-rumusnya juga. Kemudian evapotranspirasi acuan digunakan untuk luasan lahan dengan data pengukuran temperatur, kelembapan, kecepatan angin, dan lama matahari bersinar. Harga koefisien panci evaporasi tergantung pada iklim, tipe panci,
dan lingkungan panci. Untuk tipe pan A yang dikelilingi oleh tanaman hijau pendek, maka harga koefisien panci itu berkisaran antara 0,4 sampai dengan 0,85 yang dipengaruhi oleh kecepatan angin dan kelembapan udara rata-rata. Selanjutnya dikatakan untuk daerah tropis seperti Indonesia ini, di mana kecepatan angin lemah sampai sedang dan kelembapan nisbi udara rata-rata di atas 70%. Harga KP-nya itu hanya berkisar dari 0,65 sampai 0,85. Nah, itulah materi pertama. Kita lanjutkan dengan materi kedua.